Perhatikan gambar-gambar hewan berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang makanan mereka? Apakah sama atau berbeda? Tentu kalian akan menjawab berbeda. Betul, makanan mereka berbeda. Apakah alat pencernaan hewan-hewan tersebut berbeda pula seperti makanannya? Yuk kita cari tahu. Sahabat Guru Merdeka Guru Berkarya, hari ini kita akan pelajari sistem pencernaan hewan. Adapun yang akan dipelajari yaitu sistem pencernaan hewan memamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan hewan memamah biak, ruminansia. Sistem pencernaan hewan memamah biak terbagi beberapa bagian, antara lain, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. 1. Rongga mulut, cavum oris. Rongga mulut terdiri dari lidah, gigi dan kelenjar ludah, glandula salivales. Rongga mulut, pipi, dibatasi oleh epitel gepeng berlapis tanpa tanduk. Atap mulut tersusun atas palatum keras, durum, dan lunak. Mol keduanya diliputi oleh epitel gepeng berlapis. 2. Kerongkongan, esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. Esofagus pada sapi sangat pendek dan lebar, serta lebih mampu membesar, berdilatasi. Esofagus berdinding tipis dan panjangnya bervariasi, diperkirakan sekitar 5 cm. 3. Lambung. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali kedua kali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Ukuran ruangan tersebut bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomesum 7-8%. Mula-mula makanan masuk ke dalam rumen. Makanan yang masuk ke lambung ini telah bercampur dengan ludah yang bersifat alkali sehingga memberi suasana basa dengan pH tanda kurang lebih 8,5. A. Rumen. Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Di dalam rumen terdapat populasi bakteri dan protozoa. Mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim yang menguraikan polisakarida, misalnya enzim hidrolase, amilase, oligosaharase, glikosidase, dan enzim selulase, yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. Selain itu juga terdapat enzim yang menguraikan protein, yaitu enzim proteolitik, dan enzim pencerna lemak. B. Retikulum. Di dalam retikulum makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar, bolus. Pengadukan dilakukan oleh kontraksi otot dinding retikulum. Kemudian, gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna, dimamah kedua kali, sambil beristirahat. Setelah itu, gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. C. Omasum. Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum. Kadar air dari gumpalan makanan dikurangi, terjadi absorpsi air, kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomesum. D. Abomesum. Di dalam abomesum makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomesum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan.
Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomesum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain. Misalnya, enzim pepsin merombak protein menjadi asam amino. Kesimpulan dari mekanisme pencernaan ruminansia sebagai berikut. 1. Makanan, rumput atau daun. 2. Mulut. 3. Esofagus. 4. Rumen. 5. Retikulum. 6. Mulut. 7. Omasum. 8. Abomesum. 9. Usus halus. 10. Sekum. Usus buntu. 11. Usus besar. 12. Rektum. 13. Anus. Terima kasih sudah belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.